Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, damai sejahtera untuk kita semua. Kiranya Allah senantiasa meliputi kita bersama keluarga, kesehatan, rahmat dan juga taufiknya. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan juga ucapan terima kasih kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan senantiasa bersalawat kepada beliau. Kiranya kita bisa menjadi umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya berdialog, bukan berdialog sih, saya menanggapi VN daripada swasta atau Rotrido. Ya, saya tidak bisa membedakan di antara kedua orang ini, yang mana mereka itu, yang mana di antara orang ini mengaku istrinya adalah murtadin. Mereka memurtadkan istri mereka. Nah, saya tertantang untuk menanggapi VN dia yang tadinya diskusi dengan Ustadz Tahtah, menerangkan tentang esensi Allah atau zatullah yang dia tidak pahami. Lalu kemudian berlanjut kepada Tuan Lamsen yang lagi-lagi mengatakan Yesus itu adalah Tuhan pencipta alam semesta, tetapi dia tidak bisa menemukan dalilnya di kitabnya di mana pernah Yesus mengatakan itu. Jadi lagi-lagi sahabat sekalian, kali ini dua pendeta ini mempertontonkan aib agamanya, di mana mereka berlandaskan iman yang memang pemahamannya hanya bermuara kepada terjemahan-terjemahan. Saya kira seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Jangan lupa sebentar malam menyaksikan secara live ya acara daripada teman-teman yang mengisi malam pergantian tahun dengan amalan-amalan yang islami, ya, perbuatan yang diridai oleh Allah. Saya kira demikian sebagai pengantar. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia bersama keluarga. Salam satu Tuhan, Allahu Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Allah itu seperti zat apa? Padat, cair, atau gas? Ini lagi-lagi umat terjemahan memamerkan kebodohannya. Di akhir 2020 masih ada juga orang yang tidak bisa membedakan antara zat dengan sat. Nah, itulah umat Kristen, karena hanya berdasar kepada terjemahan. Jadi saya ajarkan kamu ya, zat, DZAT, itu adalah bahasa Arab. Artinya adalah pribadi. Ingat, artinya adalah pribadi atau esensi. Jadi zat ini, DZAT ini adalah pribadi yang menyebabkan segala sesuatunya menjadi ada. Ya, kalau di dalam Islam itu disebut zat al-wajib al-wujud. Dengan demikian kamu harus tahu dan mulai sekarang kamu harus paham, zat itu bahasa Arab yang artinya esensi atau pribadi, itu tidak sama dengan sat, ZAT, ya, itu bahasa Indonesia yang artinya materi, yang berarti sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, dan itu pasti terbatas. Sedangkan zat, DZAT, itu adalah bahasa Arab dan artinya adalah esensi yang tidak bermateri. Jadi makna zat dalam bahasa Arab bukan sejajar atau sama dengan makna zat dalam bahasa Indonesia. Meskipun istilah zat diadopsi dari kata zat, tetapi maknanya, artinya, kandungannya itu 180 derajat berbeda secara diametral. Dan tidak akan mungkin bisa sama antara zat Allah dengan zat makhluk. Itu berbeda. Kalau berbicara mengenai zat, berarti berbicara mengenai pencipta. Kalau berbicara mengenai zat, berarti berbicara mengenai ciptaan. Nah, kamu yang bahlul bertanya, Allah itu zat apa? Zat gas, zat padat, atau zat cair? Itu Tuhanmu. Tuhanmu itu gitu. Yes, itu terdiri dari zat-zat itu. Kalau Allah yang mengutus Yesus, itu tidak seperti itu. Makanya kamu belajar. Jangan kamu hidup di dalam kebodohan selamanya. Paham? Oke, Zul. Pribadi, zat artinya pribadi atau esensi. Pribadi tidak menempati ruang, dan esensi itu tidak mempunyai ruang.
Ajaran dari mana kau gunakan ini? Pribadi tidak menempati ruang dan pribadi tidak memiliki awal. Jika dia seorang pribadi, tentu dia memiliki awal. Ya, dia memiliki awal, dia bukan awalnya. Ya. Ajaran dari mana ini? Ini namanya ajaran dari klaim-klaim kalian sendiri. Apa itu zat? Zat itu yang jelas bukan pribadi. Jika dia pribadi, dia bukan awal. Sekarang jelaskan zat yang kalian maksud itu apa? Kalau kami jelas, Tuhan kami adalah roh. Tuhanmu itu zat. Zat itu apa? Jelaskan dulu. Zat. D-Z-A-T. Jangan putus akal dong, gitu loh. Kalian harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kepada umatmu zat itu apa. Jika dia berupa pribadi, dia punya awal. Dia bukan awal, gitu loh. Tuhan saya alfa dan omega, awal dan akhir, itu jelas tertulis. Sahabat-sahabat muslim dimanapun Anda berada, umat terjemahan ini bertanya kepada saya tentang zat. Yang ada dalam pikirannya, pribadi Allah itu adalah pribadi layaknya pribadi makhluk yang dia kenal. Nah, karena dia adalah umat terjemahan, maka dia tidak paham apa yang dimaksud dengan zatullah atau zat Allah atau pribadi Allah atau esensi Allah. Dikiranya pribadi Allah itu dengan pribadi makhluk itu sama. Karena memang Tuhannya adalah makhluk. Yesus itu adalah makhluk yang mengajarkan bahwa Allah yang dia sembah itu alfa dan omega. Tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau Yesus berawal dan berakhir, itu pasti. Nah, sahabat-sahabat, di dalam Al-Quran, surah As-Surah ayat 11, itu Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Ya, itu jelas dikatakan bahwa Allah itu tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Lalu kemudian dikatakan wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar, maha melihat. Artinya esensi Allah, pribadi Allah itu tidak serupa dengan apapun, tetapi esensi Allah itu maha melihat, maha mendengar. Tidak hanya dikatakan melihat dan mendengar, tetapi maha mendengar, maha melihat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, umat terjemahan ini harus dipahamkan bahwa ketika saya menyebut zatullah atau zat Allah, itu tidak berarti zat di sini sama dengan ciptaannya. Seperti yang dikatakan zat cair, zat padat, zat gas, yang mana hal ini adalah komponen-komponen yang terdiri dari apa yang ada pada diri Tuhannya, si penanya ini, yaitu orang Kristen. Jadi Tuhannya itu terdiri dari zat padat, zat gas, dan juga zat cair. Yesus kentut, ya. Yesus itu memiliki jasmani dan juga memiliki air sperma, kan gitu ya. Nah, sama seperti ketika kita menyatakan bahwa Allah itu maha mendengar, bukan berarti mendengar sama seperti makhluk. Allah itu maha melihat, bukan seperti melihat layaknya makhluk. Jadi kata zat ini yang disandarkan pada Allah, itu jelas umat Islam jelas memahami dan menyikapi dengan sangat bijak bahwa ini adalah bukti bahwa kita menemukan pada hadits sabda Rasulullah Muhammad SAW, ya, tafakkaru fi halqillah wala tafakkaru fi zatihi. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, tapi jangan sekali-kali berpikir tentang esensi, tentang pribadi dirinya. Karena tidak akan mungkin mampu manusia itu untuk mengenal Allah, ya, mengenal Allah secara pribadi dalam bentuk wujud. Tidak seperti orang Kristen, si penanya ini, Tuhannya makhluk, ditampar, diludahin, bahkan dibunuh. Kenapa? Karena memang Tuhannya makhluk. Jadi berpikir tentang ciptaan Allah akan menyadarkan umat Islam bahwa Allah itu ada. Eksistensinya jelas. Eksistensinya, keberadaannya, wujudnya nyata. Tapi jangan sampai kita seperti orang Kristen berpikir tentang pribadi Allah atau zat Allah atau sosok Allah. Kenapa? Karena itu tidak akan pernah kita berada pada posisi mampu. Jangan seperti orang Kristen, ya. Mereka mengada-ngadakan menciptakan Tuhannya sendiri. Itu yang perlu dipahami oleh sahabat-sahabat kaitannya dengan pertanyaan umat terjemahan yang saya lagi berdebat sama beliau. Oh kawan, sekarang gini loh. Jelas-jelas Suma bilang jika zat itu berarti pribadi.
Kok saya nggak paham? Pribadi itu memiliki awal, kawan. Dia sendiri gitu, blunder lagi kan. Kalau zat artinya pencipta, yang seperti kamu jelaskan ini, kawan, mungkin lebih bisa diterima karena posisinya zat itu mengindikasikan bahwa dia adalah Tuhanmu. Itulah Tuhanmu, zat itu. Tapi Zuma bilang dia pribadi, dia blunder setiap kali debat dengan saya. Karena kebingungan dengan pertanyaan-pertanyaan sulit dari saya, kawan. Pencipta, zat itu pencipta, tapi itu juga salah. Sebab zat itu adalah kata ganti untuk mengatakan bahwa itu adalah Tuhanmu. Zat itu apa? Gitu loh. Zat itu yang kamu maksud itu apa? Bukan. Zat artinya pencipta, bukan. Allah itu pencipta, kata kalian. Tapi yang saya tanya, arti dari zat itu apa? Tuhan kalian itu apa? Gitu loh. Zat kan? Iya, zat itu apa? Gitu. Nah, coba kita lihat sahabat-sahabat. Umat terjemahan ini menyikapi pernyataan daripada Ustadz Tahta yang mengatakan bahwa zat itu adalah sang pencipta. Nah, sementara saya memahamkan ke dia tentang bahasa, dari sisi bahasa, bahwa zat itu bahasa Arab, bukan zat dalam bahasa Indonesia, di mana zat itu adalah pribadi. Pribadi yang mana? Pribadi sang pencipta, karena bercerita tentang Allah. Ketika mengatakan zatullah, berarti itu bercerita pribadi. Pribadinya siapa? Pribadinya sang pencipta. Berarti pribadinya sang pencipta, dialah Allah. Dan dia bukan ciptaan. Dia adalah khalik. Tapi karena dia umat terjemahan, ya dia tidak paham. Nah, kita memahami bahwa Allah itu mutlak. Dia itu adalah absolut, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Termasuk tak terbatas oleh alam pikiran manusia. Ya, sementara Yesus yang dia tuhankan itu sangat-sangat terbatas. Baik dia sebagai manusia, sebagai makhluk, juga sebagai kuasa, bahkan berkata-kata pun Yesus itu sangat terbatas gitu loh. Sementara ketika kita berbicara mengenai Allah, di mana Allah itu adalah pribadi yang absolut, tidak memiliki awal dan juga tidak memiliki akhir, sebagaimana yang Yesus ajarkan tentang apa yang dia sembah, ketika sang yang disembah ini mengajarkan kepada dia supaya dia ajarkan kepada manusia bahwa Alfa dan Omega, bahwa yang mengutusnya itu adalah tidak ada awal dan tidak ada akhir. Sementara kita selaku manusia itu serba relatif. Contoh, ketika kita melihat laut, kita tidak akan pernah bisa melihat kota yang ada di seberang laut. Seperti saya di Pantai Losari misalnya, ya, mau melihat ke Jakarta, itu nggak mungkin bisa. Meski saya berdiri di pinggir pantai, mau melihat kota Jakarta itu nggak mungkin. Padahal kota Jakarta itu ada, tapi kok saya nggak lihat gitu loh. Itu disebabkan karena keterbatasan. Begitu juga tentang akal manusia, punya keterbatasan untuk memikirkan tentang esensi atau pribadi sang pencipta. Nah, makanya penyembah makhluk ini bingung. Jika kita memaksakan diri, ya, atau si penyembah makhluk ini memaksakan diri untuk mewujudkan sang pencipta, maka yang muncul kemudian adalah ajaran pagan. Dia mengada-ngadakan Tuhan dalam rupa manusia, mengada-ngadakan Tuhan dalam rupa burung merpati. Nah, kalaupun umat Islam juga memaksakan diri untuk mewujudkan sosok Allah dalam pikiran umat Islam, pasti akan salah. Kenapa? Karena kita tahu, bukankah selama ini pengetahuan kita itu selalu berdasarkan persepsi yang menyandarkan pada apa saja yang pernah kita lihat. Nah, contoh kita membayangkan kelapa, itu karena kita pernah lihat. Membayangkan pisang, itu karena kita pernah lihat. Membayangkan ini dan itu karena kita pernah lihat. Bagaimana kemudian kita bisa membayangkan sesuatu yang tidak pernah kita lihat, kita nyatakan itu adalah kebenaran absolut? Tidak mungkin. Nah, begitulah Allah. Allah itu tidak bisa dicerna. Seperti orang Kristen, sang penanya ini, sang manusia terjemahan ini, menanyakan,
tahta. Kenapa kamu mengatakan zat itu adalah pencipta, sementara Zuma mengatakan zat itu adalah pribadi? Nah, itulah keterbatasan makhluk terjemahan yang diberi akal tapi tidak difungsikan. Seperti itu. Yo, pertanyaan saya yo gampang sekali. Zat itu opo gitu loh. Zat itu apa? Dia apa? Kalau dia ada bentuk, dia bentuknya apa? Kalau dia tidak berbentuk, itu apa gitu loh. Pengertian zat itu apa? Zat. Hanya the zat. Allah itu zat. Apa itu zat? Sahabat-sahabat sekalian, umat terjemahan ini terpenjara dengan kebingungannya sendiri, di mana dia ingin menerawang apa itu zat. Sementara doktrin yang melekat pada dirinya, Tuhan itu adalah makhluk. Yesus berkelamin, disunat pada hari ke-8, ketika dia besar, dia poligami, menikahi Maria Magdalena dan juga Nadia. Ya. Sehingga ketika kita perhadapkan dengan konsep Allah yang sesungguhnya, bingung dia. Bisa-bisa jadi gila dia. Karena kebenaran mutlak yang ada pada diri Allah, bahwa dia itu adalah ada, esensi yang ada, itu dia sikapi dengan pemahaman Kristennya, dengan pemahaman pagannya dia, bahwa yang dikatakan dengan zatullah, pribadi sang pencipta itu ada. Dan karena dia ada, maka mata, pikiran, lisan harus membuktikan keberadaannya dengan mencerminkan bahwa pribadi itu ada. Padahal di dalam Al-Quran itu sangat jelas, seperti ayat yang saya bacakan tadi, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwa sang pencipta, esensinya, pribadinya, zatnya itu tidak bisa terlihat. Kenapa? Karena dia tidak sama seperti apapun. Dia tidak serupa dengan apapun. Karena dia tidak serupa dengan apapun, maka kita tidak bisa menggambarkan seperti apa wujudnya, seperti apa penampakannya. Nah, itu hanya dipahami oleh orang-orang yang berakal, gitu loh. Dalam arti kata bahwa orang berakal tidak akan pernah mau menanyakan bagaimana sih wujud Tuhan itu. Kenapa? Karena siapa yang bisa menggambarkannya kecuali Allah itu sendiri. Sementara Allah sang pemilik wujud tidak pernah menggambarkan esensinya, tidak pernah menggambarkan wujudnya. Selain dia menggambarkan bahwa dia itu adalah maha pencipta dengan menciptakan segala ciptaan. Ini yang tidak dipahami oleh umat terjemahan. Jadi memang sangat berat. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, ya. Jadi saya hanya ingin menggambarkan begini. Mengapa ada Tuhan yang diwujudkan dengan 4 tangan oleh para penganut agama pagan? Mengapa ada Tuhan yang diwujudkan dengan dilahirkan oleh manusia? Kenapa ada Tuhan yang kemudian disunat pada hari ke-8? Kenapa ada Tuhan yang kemudian mati dibunuh oleh ciptaannya sendiri? Kenapa? Ayo. Itu karena sang pewujud dipengaruhi oleh persepsi mereka bahwa Tuhan itu berkuasa dan kekuasaan itu seperti gambaran kekuasaan manusia. Simbolnya dengan dia tercipta. Nah, ini kesalahpahaman penganut pagan. Jadi, kembali lagi saya ingin menjelaskan, maksud daripada zat itu adalah wujud Allah. Yang mana wujud itu tidak mungkin digambarkan atau didefinisikan oleh makhluk. Nah, kata zat ini memang selalu dirangkai dengan sifat kemahaan Allah. Dipakai untuk menyebutkan kata ganti Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta jagat raya. Sedangkan hakikat Allah tidak dapat ditanggapi, tidak bisa dipahami, tidak bisa ditangkap dengan indera makhluknya. Karena Allah itu tidak sama dengan zat-zat yang diciptakannya. Tidak sama seperti Yesus yang diciptakan. Dalam surah Al-Ikhlas ayat 4 dikatakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi seharusnya sang penanya ini, si umat terjemahan ini, malu ketika dia mempertanyakan Allah, kemudian menuju Allah itu berupa zat atau benda. Sebab di dalam gospelnya mereka, gosok pelan-pelan, cetakan lama, ya, itu Tuhan disetarakan dengan tegas, digambarkan seperti makhluk, zat. Contoh di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 29 misalnya.
Coba sahabat-sahabat yang ada gospel dibuka, di situ jelas dikatakan, maka oleh sebab kita dijadikan Allah, tiadalah patut kita menyangkakan sat Allah. Tuh, dia tulis SAT, sat Allah. Sebab sat Allah itu serupa dengan emas dan perak atau batu yang merukir dengan kepandaian dan akal manusia. Jadi dia mencoba, sang penanya umat terjemahan ini mencoba mendudukkan sat Tuhannya dengan zat Allah. Nah, padahal Lembaga Alkitab Indonesia di terjemahan lama pun, terjemahan 1960 pun, itu dia mencomot kata Allah dari Al-Quran, yang seharusnya terjemahannya adalah menyangkakan sateos atau dewa serupa dengan emas, perak, dan batu. Saya kira seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Belum satu hari, kemarin sore, Zuma, Ustadz yang kalian bangga-banggakan ini mengatakan Isa adalah Yesus. Lalu dia memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus yang adalah Isa, yang dia klaim sebagai Isa itu poligami. Di dalam Quran, saya bolak-balik tuh surah, tidak ditemukan bahwa Isa menikah sama sekali. Di dalam hadis pun demikian. Bahkan ulama besar seperti Al-Sayyuti, Al-Tabari tidak berani mengatakan Isa itu menikah. Tapi mereka balik mengatakan bahkan Muhammad sebagai nabi yang kalian banggakan mengatakan bahwa Isa itu suci, tidak disentuh setan. Yang dia samakan dengan Yesus, yang Zuma ini samakan dengan Yesus. Tapi dia berani memfitnah kata-kata sendiri, menjilat ludahnya sendiri bahwa Isa atau yang dia samakan dengan Yesus itu menikah. Baru kemarin dia sudah buat blunder lagi. Sahabat-sahabat sekalian, lagi-lagi umat terjemahan ini mencoba untuk mengalihkan topik pembahasan tentang esensi sang pencipta atau zatullah. Tapi nggak apa-apa, kita ikuti iramanya, menjelaskan supaya dia itu pintar, ya, tercerdaskan, sehingga kedepannya dia bisa mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan melalui Quran surah As-Saff ayat 6. Allah berfirman, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya, ya, aku ini, kata Isa, yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus, adalah Rasul Allah kepadamu, adalah utusan Allah kepadamu. Jadi Yesus atau Isa alaihissalam menyatakan kepada Bani Israel, hai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah untuk kalian. Sebagaimana yang diterangkan oleh Yesus di dalam Matius, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Berarti Yesus itu nyata adalah utusan, nyata adalah Rasul. Lalu kemudian Allah menerangkan di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 38, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Dikatakan bahwa sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu. Allah menerangkan, sesungguhnya aku telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, wahai Muhammad. Dan kami memberikan kepada rasul-rasul tersebut istri-istri dan keturunan. Jadi sangat jelas, ya, sangat jelas bahwa Allah mengutus Yesus. Yesus mengaku utusan, berarti dia adalah rasul. Diterangkan kemudian oleh Allah, sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, dan kami memberikan kepada mereka rasul-rasul ini, termasuk rasul Yesus, istri-istri dan juga keturunan. Lalu bagaimana kemudian pembenaran dalil ini ketika dipahamkan kepada orang-orang yang hanya merupakan umat terjemahan? Coba kita lihat bagaimana kemudian di dalam kitabnya mereka jelas dikatakan bahwa datanglah seorang perempuan dengan membawa buli-buli pualam yang berisi minyak wangi murni yang mahal harganya. Setelah itu perempuan tersebut memecahkan buli-buli itu dan perempuan tersebut mencurahkan minyak itu kepada kepala Yesus. Ini dalil, ini jelas di dalam kitabnya umat terjemahan, gitu loh. Lalu kemudian di dalam Lukas 7 ayat 37,
menjelaskan sangat jelas bahwa Maria Magdalena membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi sambil menangis. Ia berdiri di belakang kakinya Yesus atau Nabi Isa, kemudian dibasahinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, menciuminya dan meminyakinya. Nauzubillah, summa nauzubillah, sehingga ketika Yesus ini bukan menikah, tetapi menunjukkan prosesi persinahan di depan umum, diciumi oleh seorang wanita yang bukan muhrimnya. Namun alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, kitabnya orang Kristen sedang membicarakan tentang prosesi pernikahan antara Yesus dengan Maria Magdalena, tetapi mereka karena hanya umat terjemahan tidak memahami bahwa apa yang dipertontonkan Yesus di depan umum itu jelas itu adalah prosesi pernikahan. Yang saya temukan zat itu adalah zat cair, padat, dan gas. Kalau gas bisa disebut ban, kalau cair bisa disebut air, kalau padat bisa disebut batu. Itu yang saya temukan. Tapi kalau zat itu saya tidak temukan. Makanya saya bertanya kepada para ustadz yang ada di sini, termaksud kamu kawan. Tolong jelaskan zat itu apa? Kalau dia punya bentuk, dia berbentuk seperti apa? Kalaupun dia tidak punya bentuk, dia bisa dikatakan sebagai apa? Zat itu apa? Begitu loh. Itu doang kok. Baik sahabat-sahabat sekalian, lagi-lagi sahabat kita umat terjemahan ini bertanya. Yang saya tahu, zat itu adalah zat cair, seperti air, zat padat, ya, seperti batu, ya, zat gas, dan seterusnya, dan seterusnya. Iya memang, itu pemahaman dia. Kenapa? Karena Tuhannya memang memenuhi syarat tentang kriteria yang dia sebutkan. Yesus memiliki batu, zat batu. Batunya ada 2, ada 4 ya. Batu mata dengan batu zakar, itu ada 4. Kemudian Yesus memiliki zat cair, sperma, pipis, air liur, air mata, keringat seperti darah. Ya kan? Lalu Yesus memiliki zat gas, kentut dia. Dan seterusnya. Jadi si penanya ini, ya, karena saya sudah menerangkan berkali-kali tentang apa itu zat, apa itu sat. Meski di dalam kitabnya, kita tidak bisa menutup mata, memang pernyataan-pernyataan aneh di dalam kitabnya dia tentang Tuhannya dia, sehingga menjadikan keirian, kecemburuan, dan menginginkan esensi Allah, zatullah itu sama seperti Tuhannya dia. Contoh, kita coba melihat dalam Kejadian 32 ayat 28. Tuhan turun ke bumi menjadi manusia. Lalu katanya duel dengan Nabi Yakub sampai kemudian Tuhan kalah. Jadi di situ sangat menggambarkan bagaimana konyolnya kitab orang-orang Kristen ini yang mereka ambil dari Septuaginta. Lalu kemudian di Yohanes 1 ayat 32, Tuhan menjelma menjadi burung merpati yang terbang di atas sungai. Aneh kan? Jadi ketika dia bercerita atau menanyakan tentang zatullah, esensi Allah, pribadi sang pencipta, memang dia bingung. Karena kenapa? Selama ini dia melahap doktrin, melahap dogma Tuhan itu adalah makhluk. Belum lagi kalau kita bercerita tentang Yohanes 19 ayat 30, Lukas 23 ayat 46 sorry, kemudian Yohanes 1 ayat 40, Matius 27 ayat 50, Markus 15 ayat 32. Di situ sangat jelas dikatakan Tuhannya orang Kristen menjadi manusia yang dikejar oleh tentara atau hansip Romawi, lalu kemudian dibunuh di atas tiang salib. Aneh kan? Jadi kemudian ketika dia bertanya tentang zat itu apa sih? Padahal kita sudah menerangkan. Zat itu bahasa Arab, artinya adalah pribadi. Ketika zat ini tidak pernah terpisah, karena dia setiap menyebut kata zat, pasti ada kata Allah di sana. Berarti zat Allah atau zat Allah. Berarti pribadi Allah. Kalau berbicara mengenai pribadi Allah, berarti berbicara mengenai sang pencipta. Ya kan? Nah, dia mencoba menyamakan kitabnya dalam terjemahan lama yang mengatakan Allah itu zat, Tuhan itu zat. Sementara Allah di dalam Al-Quran disebut zatullah, artinya pribadi Allah, menunjuk kepada esensi, menunjuk kepada pribadi Allah. Dan dia itulah pencipta. Nah, ini yang tidak dipahami. Tapi mudah-mudahan dengan mendengarkan VN saya, sahabat saya ini entah siapa namanya, Retredo atau siapa gitu ya, atau swasta, nggak ngerti saya.
Ya, mudah-mudahan bisa membuka cakrawala berpikirnya bahwa ajaran Islam itu adalah maha sempurna, di atas daripada segala ajaran-ajaran yang pernah ada di atas muka bumi. Jika dia pribadi, ya kan, pribadi Allah itu sendiri, berarti dia punya awal. Dia bukan awal, tapi dia punya awal. Harus konsisten dong. Jangan gunakan kata pribadi, karena pribadi itu hanya bisa dipakai oleh makhluk. Kalau dia tidak bisa tergambarkan, kalau dia bukan sosok, berarti dia tidak boleh pribadi. Itu satu. Yang kedua, harus konsisten. Konsisten dengan apa? Zat. Zat itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata ataupun dengan bentuk. Lalu dia apa kalau dia tidak bisa digambarkan dengan bentuk dan kata-kata? Apalagi kita gambarkan dia sebagai sosok pribadi. Kembali lagi kepada kata pribadi. Kata pribadi itu tentu memiliki ciptaan, tentu diciptakan. Kalau dia punya pribadi, gitu loh. Tentu kalau dia tidak diciptakan pun, dia memiliki suatu sumber dari awal. Ya kan? Dia memiliki sumber awal. Seperti kalau Tuhan kami adalah roh, itu jelas tertulis. Kalau Tuhanmu bukan roh, tapi Tuhanmu adalah zat. Kalau roh saya gambarkan, roh itu adalah, kamu tahu sendiri, ya kan? Karena kamu juga tahu roh adalah apa. Sedangkan kalau zat ini apa? Kalau dia bukan roh, dia bukan daging, dia bukan jiwa, lalu dia apa? Gitu loh. Dia berbentuk apa? Ataupun kalau tidak berbentuk, dia seperti apa? Itulah maksud pertanyaan saya, zat itu apa? Nah, sahabat-sahabat sekalian, saudara kita ini semakin memperlihatkan apa bahasanya ya? Saya pinjam bahasa Yesus, memperlihatkan kebodohannya. Ya. Kenapa dia mempertanyakan bahwa pribadi itu berarti dia punya awal? Nah, lagi-lagi dia tidak bisa membedakan antara Khalik dengan makhluk. Dia tidak bisa membedakan antara Yesus dengan Tuhannya Yesus. Jadi dia menggabungkan Yesus itu adalah Tuhannya Yesus itu adalah Yesus itu sendiri. Makanya dia bingung. Nah, ini secara logika saya ingin menggambarkan. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat di luar sana bisa memahami, jangan seperti sahabat kita yang bodoh ini menurut Yesus. Pertama, pribadi Allah itu adalah pribadi yang wujud. Maksudnya apa? Wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Berarti Allah itu ada, jelas. Kenapa dia ada? Karena alam semesta ini ada. Alam semesta ini ada membuktikan dia diadakan oleh esensi yang ada. Kalau penciptanya tidak ada, maka mustahil alam semesta ini ada. Kenapa? Karena sang pencipta aja nggak ada. Tapi karena sudah nyata, sudah mutlak ada, maka jelas alam semesta ini diciptakan oleh pribadi yang ada. Nah, pertanyaannya, apakah pribadi yang ada itu bermula? Kalau bermula berarti dia ciptaan. Kalau dia ciptaan berarti ada yang menciptakan. Nah, kalau ada yang menciptakan berarti ada yang menciptakan lagi. Kalau ada yang menciptakan berarti ada lagi yang menciptakan. Kalau yang menciptakan ini berawal lagi berarti ada lagi yang menciptakan. Kalau yang menciptakan ini juga punya awal, maka dia ada lagi penciptaan. Nah, karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal pikiran supaya digunakan dengan baik. Seperti Yesus katakan, kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu. Pertama, Allah itu ada, berarti dia wujud. Nah, wujud Allah itu tidak melalui perantara. Tolong dipahami ini. Wujud Allah tidak diciptakan oleh siapapun. Sebab jika wujudnya melalui perantara, maka ia sama saja dengan makhluk. Sementara Allah menerangkan, laisa kamislihi syai'un. Aku ini tidak sama seperti makhluk, tetapi aku ada. Layaknya makhluk itu ada. Tetapi bedanya, saya tidak memiliki awal. Saya tidak memiliki akhir. Saya adalah kekal adanya. Yang kedua, keberadaan Allah itu tidak didahului oleh ketiadaan. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa wujudnya itu sebagaimana wujud manusia yang berawal dari ketiadaan, seperti Yesus. Bagaimana dengan Yesus? Jelas. Apakah sebelum Maria ngeden, Yesus itu sudah ada? Tidak. Yesus itu belum ada sebelum Maria ngeden. Jadi sedetik setelah Maria ngeden, baru Yesus itu ada.
Lalu bagaimana dengan perkataan Yesus yang mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Itu maksudnya yang menciptakan aku, memiliki kemuliaan yang dikhususkan kepada aku, itu sudah ada, berada pada sisi daripada sang pemilik kemuliaan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wujud Allah itu harus disadari dengan akal sehat. Meyakini dalam arti kata bahwa wujud itu tiada dan atau hanya mungkin. Maksudnya gimana? Allah itu tidak ada yang sama seperti wujudnya, tidak ada yang mampu menganalisa wujudnya, tidak ada yang bisa menyerupai wujudnya. Di dalam perjanjian lama dikatakan, hendak dengan siapakah kau persamakan aku sehingga kami sama. Itu jelas. Jadi tidak ada penggambaran di antara seluruh akal sehat, akal pikiran manusia, miliaran manusia yang bisa memanifestasikan wujud daripada sang pencipta itu sendiri. Kecuali ajaran pagan. Menciptakan dewa padi, menciptakan dewa kesuburan, menciptakan dewa matahari, menciptakan dewa bulan, menciptakan penyelamat berupa manusia dan lain sebagainya. Itu ada ajaran pagan. Lalu kemudian, wujud Allah itu adalah wujudnya semua alam yang saya gambarkan tadi. Bagaimana kemudian kita bisa mengetahui bahwa Allah itu ada, wujud Allah itu ada? Dengan adanya alam semesta ini. Bagaimana mungkin alam sebesar ini, seagung ini, ya, tidak ada yang menciptakannya? Tidak mungkin. Atau bagaimana mungkin langit sebesar ini tidak ada yang menjaganya? Tidak mungkin. Pasti ada yang menjaganya, pasti ada yang mengadakannya. Nah, yang mengadakannya itulah sang pencipta yang disebut dengan sebutan Zatullah, pribadi Allah, pribadi sang pencipta. Lalu, apakah kita harus melihatnya gitu? Tidak. Anda tidak mesti melihatnya. Sebagaimana Anda punya akal, Anda tidak perlu melihat akal Anda, tetapi Anda bisa menyadari akal saya ada. Seperti itulah Allah sang pencipta alam semesta. Diyakini oleh orang-orang beriman, keberadaannya itu jelas, mutlak, absolut ada. Meski mata tidak pernah melihatnya, meski telinga tidak pernah mendengar suaranya. Kata Yesus, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Jelas. Dalam Ali Imran 190, dia mengaku dia mempunyai wujud. Jadi kata-kata tidak memiliki ruang, waktu, serta dan lain-lain yang tidak bisa digambarkan, itu terbantahkan. Kalau tidak, itu adalah kontradiksi. Pahami itu kawan, biar atau baca lagi baik-baik. Dia memiliki wujud, dia mengaku sendiri. Lalu wujudnya itu seperti apa? Wujud adalah, cari di KBBI. Lagi-lagi teman kita dari umat terjemahan ini mengatakan Quran surah Ali Imran, kalau saya nggak salah ayat 190. Dia mengatakan di situ Allah itu menempati ruang dan waktu, sehingga Allah itu wujud. Nah, saya sudah menjelaskan, wujud itu bahasa Arab yang kemudian diadopsi masuk ke dalam bahasa Indonesia. Wujud itu artinya ada. Berarti Tuhan itu ada. Iya, Tuhan itu ada. Nggak mungkin tidak ada. Ayat Ali Imran itu jelas mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi, atau dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya siang dan malam, atau malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ya, tidak dikatakan tentang wujud Allah itu seperti apa di situ. Tidak ada itu. Itu justru menerangkan seperti apa yang saya jelaskan. Ketika Anda ingin mengetahui esensi daripada Allah itu ada, maka lihat alam semesta ini. Alam semesta ini ada tentu diciptakan oleh esensi yang ada. Kalau dia diciptakan oleh esensi yang tidak ada, itu mustahil. Bagaimana mungkin dia mau menciptakan sementara dirinya tidak ada? Nah, karena alam ini sudah ada, berarti adanya alam ini, adanya siang dan malam, adanya ciptaan langit dan bumi ini membuktikan bahwa esensi sang pencipta itu ada. Meski dia tidak perlu menjadi manusia, meski dia tidak perlu jadi merpati.
Karena itu tidak masuk ke dalam kategori sang pencipta. Ketika dia menjadi makhluk, maka dia adalah ciptaan. Ketika dia menjadi merpati, maka dia adalah ciptaan. Dan itu mustahil. Sang pengada, sang pencipta alam semesta ini seperti itu. Mustahil, kecuali ajaran pagan. Nah, kamu jangan lupa di ayat selanjutnya, di Ali Imran 191. Di situ dikatakan, alladzina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan seterusnya. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri ataupun duduk atau dalam keadaan berbaring, mereka memikirkan tentang penciptaan alam semesta ini, seraya kemudian berkata, ya Rabb, ya Tuhan kami, Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta haza, ya, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Lagi-lagi tidak membahas tentang wujud Allah. Jadi ketika Anda mengatakan, di situ dikatakan wujud Allah, surah Ali Imran ayat 190. Nah, mohon maaf kata, saya harus tegaskan, itulah celakanya umat terjemahan. Karena tidak memahami esensi daripada Al-Quran itu sendiri. Tapi mencoba untuk ngais-ngais Al-Quran, untuk mengemis supaya Tuhannya yang adalah manusia itu bisa diakui. Sayang sekali, kamu berhadapan dengan umat Islam. Umat Islam adalah umat yang paham tentang kitabnya. Tidak seperti kamu yang tidak paham tentang kitabmu. Hanya umat terjemahan, pelahap dogma, pelahap doktrin. Seperti itu. Karena kamu tidak dapat menjelaskan itu. Karena kamu mengikuti pemikiran orang yang dari awal tidak dapat menjelaskan siapa itu Zat, siapa itu Tuhan. Kamu menghindar selalu dari pertanyaan apa itu Zat dan apa itu Tuhanmu. Kenapa bisa manusia mengurung Tuhan yang katanya pencipta langit dan bumi, katanya segala sesuatu adalah miliknya, di dalam satu tempat dan tidak bisa kemana-mana. Tuhan tidak bisa jadi ini, itu katamu, bukan kata Tuhan. Tuhan tidak bisa mengunjungi ciptaannya, itu kata kamu, bukan kata Tuhan. Jika ada Tuhan yang tidak bisa melakukan sesuatu hal, itu bukan Tuhan tentunya, karena dia memiliki gelar kemahakuasaan. Sahabat sekalian, teman kita ini karena berangkat dari persepsi dia, pemahaman dia, iman dia bahwa Tuhan itu adalah makhluk, maka dia mencoba menggambarkan penjabaran saya tentang esensi Allah, pribadi Allah, zat Allah. Jelas bahwa pijakan saya menyatakan apa yang saya terangkan dari tadi, itu bahwa Allah itu adalah al-wajib al-wujud. Allah itu wajib ada karena memang keberadaannya ada, dan dia itu adalah wujud, dan dia itu adalah ada. Nah, bagaimana mungkin kemudian orang yang tidak mengerti linguistik bahasa Arab bisa memahami dengan mudah apa itu zat? Meski berulang dan sering dilakukan untuk menerangkan apa itu zat, tetapi ya dasar pijakannya memang adalah makhluk, penyembah makhluk, dia tidak akan pernah bisa paham. Lagi-lagi dia menggambarkan kalau Tuhanmu itu bukan materi, bagaimana dia bisa ke dunia? Kalau Tuhanmu itu bukan materi, bagaimana bisa menyelamatkan? Kalau Tuhanmu itu bukan materi, kalau Tuhanmu itu bukan materi, kalau Tuhanmu itu bukan makhluk, bagaimana bisa? Itulah dasar pijakan. Kenapa saya mengatakan Kristen itu adalah ajaran pagan. Kristen itu adalah ajaran penyesat. Tuh. Kristen itu bukan ajaran Yesus. Karena kenapa? Konsep Tuhan aja, Tuhannya digambarkan serupa dengan makhluk. Tuhannya dia serupakan dengan materi. Pokoknya yang dinamakan Tuhan itu harus materi, kata dia. Sesungguhnya, sudah berapa kali dan berapa ayat di dalam kitabnya yang menerangkan bahwa Allah itu bukan makhluk, tidak serupa dengan apapun, sama yang diterangkan di dalam Al-Quran. Tapi karena dia linglung, dia bingung, maka wajar kemudian
Ketika dia bertanya atas ketidakpahamannya karena akalnya tidak berfungsi untuk menerima apa yang saya jabarkan. Allah itu adalah merupakan ismu az-zat al-wajib al-wujud yang saya terangkan tadi. Ya. Itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa ditawar-tawar oleh orang yang paham. Bagaimana kemudian ahli linguistik, baik itu orang barat ataupun orang Arab itu sendiri, menerangkan tentang apa itu zat. Tetapi orang-orang Kristen ini karena memang sudah diseliputi dengan kebencian, karena kebutaan, sehingga dia menyamakan zat yang adalah bahasa Arab dengan zat yang adalah bahasa Indonesia. Sehingga kebingungan demi kebingungan menumpuk di dalam otak mereka, padahal mereka tidak tahu terjemahan lama di dalam kitabnya pun, ya, bukan terjemahan lama di dalam kitab Ibrani, kemudian di dalam Kisah Para Rasul, itulah yang membuat mereka ini tidak paham membedakan antara DZAT dengan ZAT. Tidak ngerti mereka, nggak paham dia. Meski sudah dijelaskan berulang-ulang, tetap aja orang Kristen itu tidak memahami esensi, tidak memahami pribadi Sang Pencipta. Dikiranya Sang Pencipta itu adalah ciptaan. Yang mereka pahami Tuhan itu adalah ciptaan. Yesus ciptaan, burung merpati ciptaan, roh juga ciptaan. Dan mereka ingin menggambarkan Tuhan itu berupa roh. Padahal roh itu nyata adalah ciptaan. Tapi ya sudahlah para sahabat sekalian, yang pada intinya penjabaran saya yang berlandaskan atas ketidaktahuan sahabat kita yang Kristen yang adalah umat terjemahan ini bisa membuahkan sebuah pengajaran di mana pengajaran itu bisa kita jadikan acuan untuk membentengi iman kita dari pengaruh-pengaruh kristenisasi. Kalau saya tidak salah ingat, ini adalah saudara Retrido, ya, swasta ya kalau nggak salah ya. Dia ini memurtadkan istrinya menurut pengakuannya dia. Jadi celakanya 12 kali gitu loh. Dia sudah kafir, kemudian mengkafirkan istrinya. Tentu anak-anaknya juga pun menjadi kafir. Jadi celaka 12 kali, maka wajarlah kemudian ketika dia kekal di neraka. Bukan lagi dicuci di neraka, tapi kekal. Tapi semoga Allah memberikan pintu hidayah, ya, dan dia bisa menerima, dia bisa memfungsikan akalnya sehingga bisa menemukan bahwa Yesus mengajarkan ajaran Islam, bukan mengajarkan ajaran Kristen. Demikian. Tuhan kami tidak punya nama. Tidak punya nama Tuhan kami. Tuhan kami itu adalah Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Yesus, kapan dia menciptakan langit dan bumi segala isinya? Tuan Lamsen, wahai pemimpi yang tidak pernah mau bertobat. Dasar penyembah pagan Yunani. Kalau sudah pagan Yunani, pagan aja selamanya. Hashem itu tidak lahir, tidak mati. Jadi dia itu nggak punya jenggot atau kumis, begitu. Tahu nggak? Dasar aneh. Masa Hashem mau disamakan dengan pria tua duduk di kursi? Primitif sekali pemahaman seperti ini. Saya kurang paham dari mana kamu mengetahui ajaran ini. Di perjanjian barulah, saat perjanjian barulah ada muncul Kristen. Dan tanpa Al-Quran, kitab kami tetap berdiri teguh. Kebalikannya, tanpa ada Alkitab kami, Al-Quran tidak bisa ada. Begitu kawannya. Gak usah kesana kemari dulu Tuan Lamsen. Yesus itu menciptakan apa? Dan Yesus katakan di mana kalau dia adalah Sang Pencipta? Silakan. Oh, baru tahu kamu ya? Ada 3 Yesus. Nah, saya jelaskan ada 3 Yesus. Satu Yesus yang dikisahkan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu satu Yesus itu. Satu Yesus yang dikisahkan oleh kitab Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Yesus. Nah, satu lagi ada Yesus. Itu yang dikisahkan oleh Al-Quran. Jadi ada 3 Yesus. Jadi kamu mau mengikuti Yesus yang mana? Jadi Yesusmu itu adalah Yesus yang di Al-Quran, bukan Yesus yang dikisahkan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Lalu kemudian Yesus mana yang menciptakan alam semesta? Silakan.
Alkitab saya mengatakan, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menyebut namanya Yesus karena dia adalah menyelamatkan manusia. Karena dia juru selamat. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan, aku Yesus juru selamat. Tidak pernah mengatakan seperti itu. Yesus yang dilahirkan itu kapan dia mengajarkan kalau dirinya adalah sang pencipta alam semesta? Silakan. Kamu tidak tahu bahwa murid Yesus sampai 700. Kamu tidak baca Alkitab saya. Maka saya tidak akan mau belajar dari kata-katamu. Saya belajar dari Alkitab saya. Kalau ajaran Kristen itu benar sesuai dengan asumsi dan dogma mereka bahwa Yesus mengajarkan Kristen muridnya 12. Kemudian yang 12 ini pasti punya keturunan. Keturunannya pasti juga menyembah kepada Yesus. Keturunan secara turun-temurun pasti akan menyembah Yesus. Kemudian ada lagi muridnya 700 orang. Ada lagi yang 70 orang. Mereka punya keturunan. Beranak cucu mereka. Semua mereka akan menyembah Yesus. Sehingga pusat kekristenan itu bukanlah di Roma, bukan di Vatikan, tetapi di Yerusalem. Tapi faktanya, menurut penyelidikan, data statistik, orang Kristen penyembah Yesus di Yerusalem itu hanya 5%. 95% yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Anda hanya berasumsi, Anda hanya membual, karena Anda hanya berdasarkan dogma, dan doktrin. Rival ini ngomongnya sembarangan aja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kami. Bisa jadi anjing, jadi babi. Tapi Tuhan kami itu tidak seperti sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Segala sesuatu, tindakan Tuhan kami itu semuanya bermanfaat. Apa gunanya dia menjadi babi? Tidak ada manfaatnya. Tapi Tuhan kami itu sanggup jadi babi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak bisa bikin apa-apa. Dia hanya tinggal di istananya di surga sana bersenang-senang sendiri. Membiarkan manusia bersusah payah untuk mencapai surga. Diuji-uji lagi manusia ciptaannya, dia tidak mengetahui bagaimana nilai atau kualitas manusia itu. Diuji karena dia tidak tahu bagaimana mutu manusia yang diciptakan itu. Diuji dulu baru bisa masuk surga. Kalau mantap baru bisa masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sama dengan Tuhan kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kami. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang bisa dia buatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Yesaya 46 ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Kata si kufur ini, pendeta penyembah manusia ini, saya samakan engkau dengan anjing, dengan babi, dengan kodok, dengan tai sekalipun. Itu pernyataan pendeta Lamsen yang adalah orang kufur, orang kafir, laknatullah alaih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam Yesaya 46 ayat 5 itu, tantangan kepada siapapun. Dengan siapa kamu mau membandingkan aku? Adakah yang dapat disamakan dengan aku? Lamsen mengatakan, engkau sama dengan babi, engkau sama dengan anjing. Kau bisa menjadi babi, engkau bisa menjadi anjing. Dengan siapakah engkau hendak menyamakan aku dan menyetarakan aku? Lamsen mengatakan, engkau bisa jadi babi, engkau bisa menjadi anjing. Nah, inilah para sahabat-sahabat sekalian di luar sana, bukti kesesatan Kristen, karena pemuka-pemuka agamanya pun mengajarkan Tuhan sang pencipta alam itu bisa menjadi kodok, bisa menjadi anjing, bisa menjadi babi. Nauzubillahi min zalik, summa nauzubillah. Ustadz besar, di Alkitab kami tidak dicatat tanggal berapa, bulan berapa Yesus menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tapi Alkitab kami mencatat, tanpa dia tidak ada yang ada, segala yang ada. Tidak tanya dalil. Saya tanya, mana dalilnya Yesus mengajarkan? Dia kan guru. Dia guru dan menginstruksikan kepada murid-muridnya untuk mendengarkan dia. Kalau murid mendengarkan, diperintahkan mendengarkan, berarti Yesus menyampaikan. Ya.
Aku mengenal muridku, mereka mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku, kata Yesus dalam Yohanes 17. Oke, Yohanes 10 ayat 27, sorry. Nah, kemudian di dalam Yohanes 17 ayat 8, Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah sang pencipta alam semesta, Tuhanmu itu adalah sang pencipta alam semesta, tunjuk dalil. Kapan dan di mana Yesus mengatakan bahwa akulah sang pencipta itu? Tunjukkan dalilnya. Jangan kerjamu cuma menipu, Tuan Lamsen. Apakah kamu percaya kepada tulisan Yohanes? Percaya? Kita buka kitab Yohanes atau kitab-kitab saya itu, kitab yang lain. Apakah kamu percaya kepada tulisan Matius, Markus, Lukas dan Yohanes? Kamu kan tidak percaya itu. Apa alasannya kamu percaya kepada tulisan Matius, Markus, Lukas dan Yohanes? Karena Matius, Markus, Lukas dan Yohanes tidak dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikenal oleh Al-Qur'an. Jadi Yesus kami itu bukan Yesus di Al-Qur'an. Saya percaya bahwa tulisan yang konon ceritanya dituliskan oleh Yohanes, oleh Lukas, Markus, saya percaya bahwa tulisan mereka itu adalah bukan firman Allah, tetapi tulisan mereka adalah tulisan yang mereka tuliskan dengan tujuan membuat sebuah hasil karya yang berdasarkan atas penyelidikan mereka terhadap apa yang pernah terjadi terhadap Yesus. Saya percaya. Tetapi saya tidak percaya kalau itu adalah firman Tuhan. Tapi saya percaya itu adalah karya tulis pengarang, karya tulis wartawan. Saya percaya. Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Lalu kemudian kita cocokkan dengan misi kedatangan Yesus. Silakan. Lalu kemudian Yesus mana yang menciptakan alam semesta? Silakan. Pertanyaanmu itu tidak dijelaskan oleh Alkitab. Saya pun tidak bisa menjelaskannya. Nah, kalau tidak dijelaskan oleh kitabnya Yahudi maupun kitabnya Kristen tentang Yesus itu adalah pencipta alam semesta, terus kenapa kamu mengatakan Tuhanmu menciptakan langit dan bumi? Alam semesta beserta isinya. Tuhan Lamsen dapat ilmu dari mana? Tuhanmu kan Yesus. Ayo, kalau Tuhanmu Yesus tidak pernah mengatakan dia adalah pencipta langit dan bumi, bahkan dia mengatakan dalam Lukas dan juga Matius, aku bersyukur kepada Tuhannya, Tuhan pencipta langit dan bumi. Lalu kemudian Yesus bersyukur kepada Tuhan yang ada di langit itu dan Tuhannya bumi itu, dia Tuhan di mana? Coba, ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh sahabat Muslim, tapi tidak ada satupun Kristen yang mampu untuk menjawabnya. Kalau Anda mengatakan tidak ada di dalam kitabnya Yahudi, tidak ada di dalam kitabnya Kristen bahwa Yesus itu pencipta alam semesta, lalu kemudian kenapa Anda mengklaim Tuhan Anda adalah pencipta langit dan bumi? Sadarkah Anda itu? Saya tidak tahu karena Alkitab tidak tercatat, di Alkitab tidak tercatat tanggal dan tahun dan jamnya tanggal berapa. Tidak tahu, Alkitab pun tidak bisa menjawab itu. Saya tidak tanya tanggalnya, saya tanya di mana Yesus mengajarkan ajarannya bahwa dialah Tuhan pencipta alam semesta. Silakan. Hei, John, kamu dari mana? Kaget saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab saya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal kitab saya. Berdasarkan apa kamu ngomong asal? Ngomong aja lu. Mana pernah Allah Subhanahu wa taala berfirman dicatat oleh kitab saya. Kamu dari mana sih? Kamu sekolah dari mana sih kamu? Tidak kenal Allah Subhanahu wa taala kepada kitab saya. Tuhan itu cuma satu. Dan Tuhan itu bernama Allah. Dan esensi Allah itu adalah maha suci, maha tinggi. Apapun yang ada namanya, siapapun namanya di dalam kitab-kitab sebelumnya, yang pasti kalau dia itu adalah kitabullah, kalau dia itu adalah firman Allah, firman Tuhan, maka yang berfirman itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya ada satu Tuhan, sang pencipta langit dan bumi. Tuhan yang Yesus juga sembah. Itu yang perlu Anda pahami. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berfirman kepada Musa, berfirman kepada Abraham, berfirman kepada Daud, berfirman kepada Salomo, bahkan berfirman kepada Tuhannya Kristen yaitu Yesus. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa dibatasi oleh keirian, kebencian, kedengkian, sakit hatinya Tuan Lamsen terhadap Islam.
Allah sang pencipta alam semesta ini, dialah yang maha suci lagi maha tinggi, yang kemudian Islam sebut dengan subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda sakit hati, silakan beli Kombantrin, ya, minum 1 tablet sekaligus, silakan. Kalau kamu percaya, berarti Yesus kami itu kamu percaya bahwa dia mati tersalib. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mencatat bahwa Yesus kami itu mati tersalib, dikubur, dan bangkit kembali, dan sekarang sudah di surga. Nah, memang begitu, kamu yakini kebenarannya, kebenaran cerita Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu? Saya meyakini bahwa kitabnya orang Kristen itu adalah karya tulis yang dituliskan oleh penulisnya tidak berdasarkan atas pewahyuan. Artinya tulisan mereka itu bukan firman Tuhan. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu mati disalib, kemudian ini dan itu, Anda harus ingat, pada saat penangkapan, murid Yesus itu lari tunggang langgang. Jadi mereka tidak tahu Yesus itu disalib, Yesus itu mati atau tidak. Bahkan di dalam kitab Anda, ketika Yesus tampil di depan mereka, sedangkan mereka mengetahui bahwa guru mereka sudah ditangkap, di Markus 14 ayat 40 kalau saya nggak salah, semua murid Yesus lari tunggang langgang meninggalkan Yesus, sehingga prosesi pemakaman semua tidak disaksikan oleh murid-muridnya karena lari meninggalkan, dan tidak ada dalil yang mengatakan bahwa setelah lari dia kembali lagi. Nggak ada, mereka lari. Bahkan ketika Yesus tampil kemudian di tengah-tengah mereka, Islam bagi kalian semua, salam alaikum, murid-muridnya mengira melihat hantu. Itu fakta. Mereka tidak menyaksikan apapun yang diimani oleh orang Kristen sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang diciptakan oleh Yesus? Ya, sesuai dengan pengakuan Anda bahwa Tuhannya kami Kristen adalah Tuhan pencipta alam semesta. Saya tanya, Yesus menciptakan apa? Silakan. Jul, Tuhan kami itu kan Tuhan yang ajaib. Kata-katanya pun ajaib. Sangat sulit dipahami oleh otak dan logika manusia. Tidak ada manusia yang berkata seperti perkataan Yesus mengatakan, akulah Bapa, Bapalah aku, akulah dia, dialah aku. Aku di dalam dia, di dalam aku. Aku dengan dia adalah satu. Itu kata-kata yang sangat sulit dipahami oleh manusia. Jadi kalau kami orang Kristen tidak memegang hanya satu kata-kata doang, seluruh perkataan Yesus itu kami rangkum semua. Tapi walaupun itu kami tidak pahami, oh itulah bedanya Yesus itu dengan manusia biasa. Yesus itu adalah manusia, tapi bukan manusia biasa. Seperti Muhammad yang telah busuk, dimakan belatung di dalam kubur, tidak bangkit-bangkit sampai sekarang ini. Itulah bedanya dengan Yesus sebagai manusia yang luar biasa. Dan Yesus ini sudah naik ke surga sampai sekarang masih hidup. Tidak ada manusia seperti itu. Dan Yesus ini memiliki berlaksa-laksa malaikat. Tidak ada manusia seperti itu. Jadi Jul, jangan paksakan ajaran Al-Quran kepada ajaran Alkitab kami. Yesus kami ini adalah berbeda dengan Yesus yang dikisahkan oleh Al-Quran. Tulisan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tidak dipercaya oleh seluruh umat Islam. Hanya kamu yang percaya. Tapi kamu tidak percaya bahwa Yesus itu mati tersalib, dikubur, dan bangkit sampai sekarang ada di surga. Saya tidak paham cara berpikirmu, Yul. Bagaimana cara berpikirmu itu? Amburadul, ya. Jadi janganlah kamu percayai bahwa Yesus yang dicatat oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah Yesus yang dikisahkan oleh Al-Quran. Dan Yesus yang dikisahkan oleh Injil, kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus. Jadi Yesus itu yang menerima Injil, bukan Yesus yang tidak menerima Injil dari kitab Injil dari Allah SWT. Beda. Tuhan kami itu kan Tuhan yang ajaib. Ajaib karena punya kolot, punya biji zakar, mati. Itu kan yang Anda maksud ajaib. Apa bedanya dengan makhluk yang lain? Makhluk yang lain juga begitu. Tuhanmu ajaib. Kenapa? Karena dia bisa berdoa. Makhluk lain juga berdoa. Tuhan kami ajaib. Kenapa? Dilahirkan. Ya, makhluk lain juga dia dilahirkan. Apanya yang ajaib Yesus itu? Ya, gak ada yang ajaib sama Yesus. Semua biasa-biasa aja. Karena hanya saja kalau yang Anda ceritakan itu adalah Nabi Allah, yaitu Isa alaihissalam, ya kelebihan yang dimiliki karena Allah memberikan dia mujizat.
Sebagaimana dia terangkan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diberikan oleh Allah untuk aku kerjakan. Jadi jelas, tidak ada yang ajaib pada diri Yesus. Semua hanya pemberian Allah. Tuan Lamsen juga bisa, ya, bisa pindahkan alis ke dagu kalau Allah memberikan mujizat kepada Tuan Lamsen. Itu yang Tuhan harus pahami dengan baik. Nah, pertanyaan saya, apa yang diciptakan oleh Yesus? Sebelum Yesus lahir ke dunia ini, Yohanes sudah diutus oleh Tuhan, berseru-seru dari padang, dan sudah dibuatkan membuka jalan kepada Yesus. Dan dialah yang berkata, segala sesuatu yang ada, tanpa dia tidak ada yang ada. Yohanes pun Tuhan utus untuk memperkenalkan Yesus kepada orang sekitarnya. Jadi kamu tidak baca Alkitab, kamu tidak paham itu. Itu tercatat di dalam kitab Yohanes. Yang tidak kamu percaya, tapi kamu percaya juga. Nah, kamu pilih-pilih. Kalau sesuai dengan otakmu, itu kamu yakini dari Allah. Kalau tidak sesuai, bukan dari Allah. Bagaimana Allah seperti itu menggunakan Yohanes, orang kafir yang kamu bilang wartawan gadungan itu? Kamu percaya sebagian tulisannya benar? Itu asumsi buta. Itu asumsi buta. Karena Anda mengakui Yesus itu adalah firman. Padahal Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah ciptaan Allah yang berasal dari firman. Yesaya 55 ayat 11. Firman Allah datang kepada Maria, mengatakan, aku hendak menjadikan kamu hamil. Maka kemudian firman itu tercipta. Itulah Yesus. Jadi Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah ciptaan yang berasal dari firman. Memang segala sesuatunya diciptakan oleh Allah dengan berfirman. Jadilah terang, jadi matahari. Ya kan? Semua itu diciptakan dengan berfirman. Tapi apakah Yesus itu firman? Bukan. Yesus itu adalah ciptaan yang berasal dari firman. Semua ciptaan ini semuanya berasal dari firman. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami. Jadi Yesus itu bukan pencipta. Dia itu adalah ciptaan. Kalau kamu sudah mengakui itu salah, untuk apa itu yang salah itu kamu ajarkan kepada saya, Jul? Kan saya, menurut pandanganmu, saya tidak sesuai dengan ajaran Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang salah itu. Kalau saya tidak sesuai dengan ajaran Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, berarti saya benar. Lalu kamu sesuaikan saya dengan ajaran Matius, Markus, Lukas, yang salah itu, berarti saya makin salah, Jul. Bagaimana sih Jul-Jul ini? Ustadz, tapi kok nggak ngerti? Tuan Lamsen, karena kitabmu itu bukan firman Tuhan, maka isinya itu amburadul. Isinya berisi dari pengajaran Yesus sebagian. Sebagian berisi dari doktrin-doktrin gereja. Sebagian dari karangan-karangan pengarang. Sebagian dari jiplakan kitabnya Bani Israel. Jadi campur aduk di dalamnya. Sehingga yang mengikutinya tentu akan menemukan dirinya pada kondisi yang Tuan Lamsen sebutkan. Memang kayak gitu adanya. Namanya juga kitab Anda bukan firman Tuhan, jadi Anda bingung kan? Nah, itulah sebabnya. Maka tinggalkan agama yang mengkitabkan karya tulis manusia biasa.